Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi, lebih tepatnya transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke contoh, perlu kita ketahui apa sih itu transformasi geometri? Ya, transformasi geometri adalah sebuah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal XY ke posisi lain X aksen Y aksen. Transformasi geometri memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, translasi atau pergeseran, yang kedua, refleksi atau pencerminan, yang ketiga, dilatasi atau perubahan ukuran, yang terakhir yaitu rotasi atau perputaran. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang jenis-jenis transformasi geometri. Transformasi geometri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh penerapan transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, translasi atau pergeseran, yaitu transformasi yang memindahkan atau menggeser setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Berikut adalah contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, perpindahan kendaraan bermotor. Setiap kita melakukan perjalanan menggunakan kendaraan bermotor, pasti kita akan melakukan perpindahan tempat, baik itu diri kita sendiri maupun kendaraan tersebut. Dari hal itu dapat kita simpulkan bahwa kita melakukan translasi, yaitu perpindahan. Yang kedua, yaitu teleportasi. Teleportasi adalah perpindahan antara ruang dan waktu, tetapi itu hanya merupakan teori konspirasi yang belum dapat dibuktikan sampai saat ini. Jika teori konspirasi tetap tentang teleportasi memang ada atau nyata, maka hal itu bisa digolongkan sebagai translasi. Jika teleportasi ada, kita tidak akan membutuhkan kendaraan bermotor, tidak perlu takut terlambat, dan di Indonesia gak ada yang namanya jam karet, atau akan selalu on time dalam melakukan berbagai hal. Menarik. Yang ketiga, yaitu lubang hitam. Lubang hitam mungkin asing bagi kita, atau mungkin jarang kita dengar. Akan tetapi bagi seorang astronomi, itu bukanlah hal yang asing, karena lubang hitam berada di luar angkasa. Menurut teori, lubang hitam sendiri dapat menghisap benda di sekitarnya dan memindahkan ke tempat lain. Jika ada lubang hitam di bumi, apalagi di Indonesia, dapat digunakan membuang sampah masyarakat. Yang kedua yaitu refleksi. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang hendak dipindahkan itu. Berikut ini adalah contoh refleksi dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Pertama, bercermin. Ketika kita bercermin, kita dapat melihat bayangan kita sendiri pada cermin, karena cermin dapat merefleksikan suatu objek yang berada di depannya secara sempurna. Kedua, teknik fotografi. Refleksi sering digunakan dalam teknik fotografi untuk mendapatkan foto di mana seolah-olah foto tersebut atau gambar tersebut memiliki bayangan yang sama dan akan terlihat lebih estetik. Yang ketiga yaitu dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Berikut ini adalah contoh dilatasi dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kamera, mikroskop, dan teleskop. Alat ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil suatu objek yang dekat maupun yang jauh, yang besar maupun yang kecil. Masing-masing alat itu memiliki kegunaan sendiri, seperti kamera untuk fotografi, teleskop digunakan untuk mengamati benda di luar angkasa, dan mikroskop untuk mengamati mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang kedua yaitu pertumbuhan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Pada manusia terjadi dari embrio sampai dengan manusia dewasa. Kalau tumbuhan mulai dari tunas sampai dengan menjadi pohon dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu rotasi. Rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Berikut adalah contoh rotasi dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, benda berputar. Banyak benda-benda di sekitar kita yang mengalami rotasi, seperti kincir angin, kipas angin, jam, bahkan sampai ban kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh benda-benda tersebut memiliki titik pusat untuk melakukan rotasi.
Yang kedua, sistem tata surya. Kita kembali lagi ke luar angkasa. Dalam sistem tata surya kita, planet-planet memutari matahari, di mana matahari tersebut digunakan sebagai orbitnya atau pusat perputaran. Itu adalah sedikit pembahasan mengenai materi transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari dari kami, Angga Wahyudi. Saya Latri Febrianti. Muhammad Arifin. Jangan berputus asa dengan usaha untuk meraih ilmu yang sedang engkau mulai. Sesungguhnya perjalanan dimulai ribuan mil, dimulai dari satu langkah seorang anak yang semangat. Kamsahamnida. Syukron. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.